Dengan melakukan perlakuan benih seperti ini, diharapkan benih padi dapat tumbuh dengan cepat dan terbebas daripada penyakit tular benih, terutama penyakit blas, sahabat petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIP, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Eko Budi YouTube Farm, channelnya Inspirasi Petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIP semua? Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga selalu diberikan kesehatan serta kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat, juga kuat baik jiwa maupun raga. Sahabat EBIP semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada sahabat petani semua tentang bagaimana caranya melakukan seed treatment atau perlakuan terhadap benih padi yang akan kita lakukan perendaman dan pemeraman agar benih-benih padi yang akan kita sebarkan di pesemaian dapat tumbuh dengan normal, dapat tumbuh dengan cepat dan juga sehat sahabat petani semua. Baik sahabat EBIP, perlakuan seperti apa yang akan saya lakukan? Silakan sahabat EBIP simak baik-baik videonya, jangan di skip, jangan dipotong-potong agar apa yang saya sampaikan dapat difahami dan diserap oleh sahabat petani semua sehingga tidak mengalami gagal paham dan misinformasi. Baik sahabat EBIP semua, kita lanjutkan videonya. Ini adalah benih padi yang telah saya review pada video sebelumnya sahabat EBIP ya. Ini adalah benih padi Inbrida C2. Benih padi Inbrida C2 ini yang akan saya berikan perlakuan ya saat perendaman nanti agar bisa tumbuh dan berkecambah 100% dengan baik, dengan sehat tentu saja. Ini kemasan 5 kg sahabat petani ya. Ini akan kita lakukan tahap yang pertama, kita akan melakukan seleksi dulu terhadap benih sahabat. Jadi benih-benih yang bernas saja yang akan kita semaikan, sedangkan benih-benih yang mengambang atau mengapung akan kita buang, artinya tidak akan kita semai. Ya, walaupun sebetulnya benih-benih yang mengambang atau mengapung ini bukan tidak berisi, sebetulnya berisi, hanya dalamnya atau isinya kurang full begitu ya, tidak seperti benih padi yang bernas. Nah, ini kan banyak sekali yang mengambang benihnya sahabat petani ya. Nah, bisa lihat sendiri, kita cukup aduk-aduk. Sebetulnya untuk menyeleksi ini banyak sekali cara sahabat EBIP ya. Ada yang menggunakan, maksud saya, telur dan air garam, ada juga yang menggunakan abu begitu ya. Nah, tapi buat saya simple-simple saja, tinggal direndam seperti ini, diaduk-aduk. Benih-benih yang mengapung atau mengambang ini akan saya buang sahabat petani, simple saja. Nah, ini benih-benih yang akan kita buang ya, seperti ini sahabat petani. Setelah proses penyeleksian benih ini selesai ya, artinya hanya benih-benih padi yang bernas saja yang kita lakukan pemeraman dan perendaman. Nah, ini dalam proses perendaman nanti ada sesuatu atau perlakuan yang sangat penting yang perlu sahabat petani ketahui. Benih yang kita rendam ini, yang kita perlakukan ini adalah benih dari hasil penangkaran orang lain. Tentu saja kesehatan dari benih ini tidak terjamin sahabat petani. Untuk itu sebuah perlakuan penting harus kita lakukan. Nah, saya di sini akan memberikan sebuah amunisi atau 2 buah amunisi tepatnya kepada benih padi ini saat perendaman, yang tujuannya yang pertama benih padi dapat cepat tumbuh, yang kedua agar benih padi dapat tumbuh dengan sehat, terbebas dari penyakit tular benih sahabat petani. Seperti apa nanti proses perendamannya dan amunisinya, kita simak baik-baik videonya sahabat.
Namun sebelum dilanjutkan sahabat ebib semua, ya, saya ingatkan, saya mohon bantuannya kepada sahabat petani semua, sahabat ebib yang setia bersama channel Eko Budi YouTube Farm ini. Yang belum menekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya agar channel ini bisa terus eksis dan berkembang untuk memberikan informasi-informasi penting seputar budidaya tanaman padi kepada sahabat petani semua. Bagi yang sudah dan pernah menekan tombol subscribe-nya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal Akang Teteh diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Tekan pula tombol like-nya, ya, dinyalakan atau diaktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat petani semua senantiasa mendapatkan pemberitahuan melalui notifikasi pada aplikasi YouTube sahabat petani semua jika saya mengupload atau men-share video-video terbaru tentang budidaya tanaman padi. Bagikan video ini kepada sahabat petani semua apabila dirasa bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat pula bagi petani-petani yang lain. Baik sahabat ebib semua, amunisi apa yang akan saya gunakan kali ini dalam melakukan perendaman benih padi sahabat ebib? Perlu diingat dulu sahabat ebib, benih padi yang saya dapatkan ini adalah benih padi dari orang lain. Artinya dibudidayakan oleh orang lain. Tentunya kita tidak bisa begitu saja percaya 100% akan kesehatan benih padi yang akan kita tanamkan sahabat ebib. Untuk itu perlu kita berikan perlakuan agar benih-benih padi tidak terjangkit yang namanya penyakit tular benih, terutama penyakit blast sahabat ebib semua, ya. Oke, selain itu sahabat ebib, perlakuan ini ya ditujukan untuk agar perendaman dan pemeraman benih dapat berkecambah, dapat tumbuh benihnya dengan cepat dan sehat sahabat ebib. Oke, amunisi apa yang saya gunakan sahabat ebib? Ini ada dua amunisi yang akan saya gunakan sahabat ebib, ya. Nah, ini dua produk. Yang ini adalah fungisida, ya, tujuannya untuk pencegahan penyakit tular benih, yaitu penyakit blast, ya, diantaranya sahabat ebib. Nah, sedangkan yang ini adalah pupuk aktivator sahabat ebib, ya. Ini adalah pupuk cair, ya, yang mengandung zat pengatur tumbuh untuk mempercepat pertumbuhan padi sahabat. Nah, ini adalah fungisida dengan merek Topsin. Tujuannya pemberian fungisida ini untuk mencegah terjadinya penyakit tular benih, ya. Topsin ini adalah fungisida yang berbahan aktif metil theofanat 500 gram per liter. Fungsinya seperti tadi sahabat ebib, untuk mencegah penyakit tular benih, terutama penyakit blast yang ditularkan dari benih atau padi yang ditanam sebelumnya oleh petani yang lain, gitu sahabat ebib. Nah, kemudian sahabat ebib, yang kedua ini adalah Lely 2000. Ini adalah zat pengatur tumbuh yang dibuat dari ekstrak rumput laut yang diformulasikan dengan unsur hara baik itu makro maupun mikro. Lengkap sahabat ebib, ya, ada nitrogennya, fosfat dan kaliumnya. Nitrogennya sebesar 8%, kemudian fosfatnya 3% dan kaliumnya 5% sahabat ebib semua. Kemudian sahabat ebib, ini juga dilengkapi dengan asam alginat 1,4%. Kemudian pupuk makronya juga lumayan sahabat ebib, ya, termasuk di sini yang paling penting untuk mempercepat pertumbuhan terdapat zincnya atau Zn-nya sahabat ebib sebesar 1,2%. Dengan menggunakan Lely 2000 ini dalam perendaman sahabat ebib, diharapkan benih padi cepat berkecambah, cepat tumbuh sehingga bisa kita sebarkan di pesemaian sahabat ebib. Seperti apa pengaplikasiannya? Silakan sahabat ebib simak videonya baik-baik, jangan di-skip sekali lagi agar sahabat ebib tahu dan tidak gagal paham. Kita lihat seperti apa perlakuan yang akan saya lakukan sahabat ebib. Ini adalah benih-benih padi yang mengapung tadi, ya. Ini tidak akan kita lakukan perendaman. Sebelumnya saya akan memindahkan benih-benih ini dulu ke bak yang lebih kuat, ya, agar nanti ketika diangkat, dipindahkan tidak pecah gitu, ya. Ini saya pindahkan ke bak karet gitu sahabat petani semua. Nah, ini nanti proses perendaman ini saya akan menggunakan air 10 liter ini, ya, untuk benih 5 kg. Untuk dosis daripada amunisi-amunisi yang akan saya gunakan, ya, sahabat ebib bisa perhatikan baik-baik videonya, berapa dosis yang akan saya gunakan agar benih-benih ini bisa tumbuh dengan sehat dan cepat. Amunisi yang pertama ini adalah fungisida Topsin, ya sahabat petani. Nah, ini adalah pupuk Lely 2000 sebagai JPT-nya. Dosis daripada Topsin yang akan saya gunakan kali ini
cukup 3 ml per liter air, sahabat petani semua. Jadi untuk air 10 liter kita bisa menggunakan 30 ml untuk perendaman benih ini. Ini ya, ini takarannya, atau sekitar 1 tutup lah, 1 tutup daripada topsin ini untuk air 10 liter. Tinggal disesuaikan saja. Yang penting 1 liter air takarannya itu 3 ml topsinnya. Nah ini untuk topsinnya. Kemudian untuk Lely 2000 nya dosis yang akan saya gunakan hanya sedikit, cukup 1 ml per liter air. Artinya untuk air 10 liter saya hanya menggunakan 10 ml saja. Segini saja sudah cukup, sahabat petani. Nah ya, kedua amunisi ini akan diperlakukan untuk perendaman ya. Jadi dicampurkan dengan benih dan air di dalam tempat ini, dalam bak ini. Proses perendaman ini akan nanti dilakukan selama kurang lebih 24 jam. Kalau sahabat petani ingin merendamnya lebih lama, misalnya 36 jam juga boleh. Tapi biasa yang saya lakukan cukup 24 jam ya. Ini akan direndam di tempat yang dingin, yang teduh ya. Tidak terkena langsung oleh sengatan sinar matahari, sahabat petani. Baik sahabat petani, saya akan menyimpan bak ini ke tempat yang teduh agar aman dan terhindar dari hewan. Oke, kita lihat ya, ini benih yang sudah saya rendam selama 24 jam ya. 1 hari 1 malam. Nah ini setiap 6 jam sekali saya aduk-aduk, sahabat petani ya. Ini hasilnya dan ini akan saya keluarkan ya. Langkah selanjutnya setelah melakukan perendaman ini, benih padi ini akan saya tiriskan ya. Akan saya angin-anginkan. Nah ya, ini sudah saya siapkan terpalnya. Nanti akan diangin-anginkan di tempat yang teduh, jangan di tempat yang terkena terik matahari langsung ya. Cukup di dalam suhu kamar. Nah untuk air rendaman ini jangan dibuang, sahabat petani. Kita masukkan ya ke ember seperti ini. Tujuannya nanti akan kita siramkan lagi saat proses pemeraman benih, sahabat petani. Penirisan benih padi yang sudah kita rendam ini tujuannya agar amunisi-amunisi yang kita gunakan dalam larutan air rendaman dapat terserap sampai ke dalam bulir-bulir padi di dalam sekam ini, sahabat petani. Jadi tujuannya sekali lagi agar amunisi yang kita berikan, baik itu fungisida maupun nutrisi, dapat terserap sampai ke dalam gabah-gabahnya, sahabat petani ya. Nah untuk proses daripada penganginan ini, pengeringan ini tidak usah lama-lama. Cukup kita lakukan 60 menit saja atau 1 jam, dan perlu diingat pada suhu kamar ya, artinya pada cuaca yang teduh. Walaupun di luar kita cari yang teduh seperti ini. Nah ini pas di belakang rumah ya, itu ini tidak terkena langsung oleh sinar matahari. Yang penting airnya sampai tidak ada, tidak perlu sampai benar-benar kering, sahabat petani ya. Jadi kalau kata orang Sunda sini, asal tuus saja gitu, sahabat petani ya. Asal tidak basah, terlalu basah. Nanti ini akan kita lakukan pemeraman setelah proses pengeringan ini selesai. Nah ini sudah cukup ya, sahabat petani semua. Sudah agak kering, lumayan kering, tidak ada airnya lagi. Nah ini selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah atau ke dalam karung ya, untuk dilakukan pemeraman nanti, sahabat petani. Nah ini benihnya seperti ini, cukup 1 jam ini yang saya lakukan saat pengeringan tadi, sahabat petani. Nah ini akan kita masukkan ke dalam karung ya. Cukup ke dalam karung plastik, artinya ke dalam wadah yang berongga. Jangan ke dalam plastik yang tidak berongga. Nanti airnya ketika kita siram ya,
tidak bisa keluar. Nah, ini kita cukup ke dalam karung seperti ini saja. Nanti ketika kita lakukan penyiraman, airnya dapat meresap keluar. Baik sahabat petani, kita lihat nanti seperti apa proses pemeraman yang akan saya lakukan. Pemeraman ini saya simpan di kamar mandi ya sahabat petani. Nah, ini adalah air rendaman tadi ya. Air rendaman tadi yang sudah kita pindahkan ke ember. Nah, kita siramkan lagi ya saat pemeraman awal seperti ini. Nah, karena tadi sudah ditiriskan, si campuran daripada fungisida dan pupuknya sudah meresap setelah diangin-anginkan, tentu saja menjadi kering. Pada tahap awal pemeraman, dari air campuran ini kita siramkan lagi. Jadi tidak terbuang sia-sia sahabat petani ya. Dengan melakukan cara ini sahabat petani, dengan melakukan perlakuan benih seperti ini, diharapkan benih padi dapat tumbuh dengan cepat dan terbebas daripada penyakit tular benih, terutama penyakit blas sahabat petani. Baik sahabat petani, kita lihat seperti apa hasilnya besok hari nanti, kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama para petani, ini pemeraman selama 20 jam ya. Hanya 20 jam, tidak sampai 24 jam. Kita lihat hasilnya apakah berkecambah. Nah, ini sahabat petani ya. Kita lihat, kita zoom, kita dekatkan apakah benar berkecambah. Nah, alhamdulillah sahabat petani, ternyata benih padinya sudah bisa berkecambah dalam waktu 20 jam saja. Insya Allah ini berkecambah 100% sahabat petani ya. Semuanya bisa berkecambah. Jadi sahabat petani, tidak sia-sia perlakuan yang kita berikan pada benih-benih padi. Benih-benih padi ini sudah menjadi benih padi yang sehat, terbebas dari penyakit tular benih. Sekarang benih-benih padi yang sudah berkecambah ini siap disebarkan di pesemaian sahabat petani. Namun sahabat petani, masih ada sebuah perlakuan lagi yang insya Allah akan saya lakukan kepada benih-benih padi ini sebelum ditaburkan di pesemaian. Tujuannya agar benih padi yang disemaikan nanti dapat terbebas daripada hama sahabat petani. Perlakuan apa yang akan saya lakukan? Silakan sahabat petani tunggu saja videonya 2 atau 3 hari ke depan. Saya tidak akan mengupload di dalam video ini karena khawatir durasinya terlalu panjang sahabat petani ya. Silakan sahabat Ebib nanti tunggu perlakuan yang akan saya berikan 2 atau 3 hari ke depan. Baik sahabat Ebib semua, mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini bisa membantu dan bermanfaat bagi para petani semua, bagi sahabat Ebib semua. Akhirnya saya mohon maklum apabila ada kata-kata dan pernyataan yang kurang tepat dan kurang berkenan di hati sahabat petani semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.